Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, jamaah masjid, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setinggi puji dan sedalam syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan minggu subuh yang bertuah ini. Dapat kita bersama-sama berhadir di masjid yang mulia ini. Kalau tadi dikatakan bahwasanya tanpa ada halangan, dengan mudah kita berhasil melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Tapi sesungguhnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali manusia-manusia yang mohon maaf tanda petik mudah dan gampang melangkahkan kakinya ke tanah suci Mekah. Baik itu beribadah umrah, melaksanakan ibadah haji. Bahkan anak-anak muda gampang mendaki gunung yang tinggi, gampang kakinya mendaki bukit yang tinggi, tetapi susah sekali melangkahkan kakinya ke masjid, wabil khusus melaksanakan subuh berjamaah. Tapi alhamdulillah, kita hari ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita, istiqomahkan hati kita, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kuatkan kita untuk senantiasa terjauh dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabat-sahabat beliau. Insyaallah dengan terus kita bersalawat kepada beliau, tergolonglah kita umat-umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir, di hari yaumal la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di hari yang tiada berguna lagi harta maupun keluarga terkecuali manusia-manusia yang datang kepada Allah dengan hati yang suci dan bersih. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih berada di Januari 2021. Kalau secara logika dahulu, kalau katanya Oktober, November, Desember itu musim penghujan. Tapi hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, masih sampai dengan Januari 2001 curah hujan masih cukup tinggi. Semalam saya dan istri beserta anak-anak menginap di Langsa, pertama di Kuala Simpang mengantar menengok anak,
melihat anak, menjenguk anak di pesantren Kuala Simpang, kemudian ke Langsa, nginap 1 malam di Langsa, pulang lagi semalam sampai di Langsa Kuala Simpang. Kita lihat airnya yang begitu banyak, sungainya tumpah kiri kanan. Kalau kita lihat jalan arah ke Kuala Simpang, kiri kanan air luar biasa. Bahkan minggu yang lalu musola di Berandan ya Bang Kempo ya, itu juga sampai masuk air. Di pesantren Darul Mukhlisin Kuala Simpang, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita berdiri di lapangan itu tenggelam kita, luar biasa. Maka hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, di mana-mana banjir. Kemudian demikian juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Januari ini banyak kita lihat bencana-bencana juga terjadi. Kalau selama ini di masa Covid, di masa virus corona, kita sibuk mempersiapkan, mempertahankan, menjaga imun diri kita. Pakai masker, cuci tangan, bawa semprot pembersih tangan kemana-mana. Kalau mau sholat, bawa sajadah sendiri, tutup sajadah sendiri, supaya imunnya kuat dan lain sebagainya. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, kita lupa. Kita seringkali menjaga, memperkuat imun, tapi manusia lupa memperkaya, menjaga, memperkuat iman. Kenapa demikian? Banyak orang yang hari ini patuhi protokoler kesehatan, pakai masker, cuci tangan, datang banjir bandang, mati. Tidak pun virus corona, mati Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pun perkara COVID-19 ini, banyak juga orang yang mati jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesemuanya yang kita mati, kesemuanya yang kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempertanggungjawabkan setiap hirupan napas yang kita hirup di muka bumi Allah ini. Maka kita hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana Allah katakan di dalam Quran surah Al-Baqarah, ketika Allah ingatkan wa idza qala rabbuka lil malaikah, ketika Allah berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan manusia, akan menjadikan Adam sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Kemudian para malaikat berkata para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Kenapa ya Allah, kau ingin jadikan manusia sebagai khalifah, sementara mereka sudah suka melakukan kerusakan, suka melakukan pertumpahan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ya Allah, malaikat berkata, senantiasa bertasbih kepadamu, bertahmid kepadamu, bersujud kepadamu, menyembahmu. Lalu Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini jelas ada sesuatu atau kekhawatiran malaikat ketika Allah jadikan khalifah di muka bumi ini, yakni manusia. Kalau kita boleh berandai-andai Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa Allah tidak jadikan malaikat saja sebagai khalifah? Kenapa Allah tidak jadikan malaikat saja sebagai pemimpin di muka bumi Allah ini? Atau sebaliknya, kenapa Allah tidak jadikan binatang saja sebagai khalifah? Jamaah yang dimuliakan Allah, kita ketahui malaikat hanya memiliki akal tanpa memiliki nafsu. Binatang punya nafsu tapi tidak punya akal. Maka mohon maaf jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ketika ada bebek betina dengan bebek jantan melakukan perbuatan mesum di ramai orang, dia nggak malu. Kenapa? Karena dia hanya memiliki nafsu tanpa memiliki akal. Kalau ada kambing bendot menghampiri kambing betina, lalu mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji, bukan mahramnya, nggak ada nikahnya, nggak ada dijodohkan dan lain sebagainya, nggak malu dia, wajar.
Kenapa? Karena kambing tidak punya akal, kambing cuma punya nafsu. Tapi hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang dilakukan kambing, apa yang dilakukan bebek-bebek tersebut hari ini sering juga diikuti oleh anak-anak muda kita. Di Langkat, di Stabat, misal di alun-alun, di Taman Tengku Amir Hamzah, banyak anak-anak muda seperti bebek-bebek. Banyak anak-anak muda seperti kambing ini. Ini hati-hati kita jamaah yang dimuliakan Allah. Atau manusia ini wajah tubuhnya yang berbentuk manusia, tetapi dalamnya adalah kambing ataupun bebek dan lain sebagainya. Lalu kenapa Allah tidak jadikan juga malaikat? Malaikat hanya memiliki akal. Kata Allah, malaikat Israel tugasmu cabut nyawa sudah. Tugasnya cuma cabut nyawa, enggak tahu yang lain. Ridwan jaga pintu surga sudah. Sampai hancur dunia alam semesta, tugasnya hanya menjaga pintu surga. Tetapi Allah percayakan kita manusia sebagai khalifah. Punya apa yang dimiliki oleh hewan, punya apa yang dimiliki oleh malaikat. Nafsu punya, akal punya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ketika manusia nafsunya dapat dikendalikan oleh akalnya, manusia bisa lebih mulia dari malaikat sekalipun. Siapa contohnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika manusia akalnya dikendalikan oleh hawa nafsunya, maka manusia bisa lebih buruk, lebih hina, lebih jelek, lebih hancur dari binatang sekalipun. Maka hari ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini sesungguhnya butuh orang yang pintar benar. Apalagi kalau kita lihat hari ini Indonesia, mohon maaf, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kalau kita lihat sumber daya alamnya enggak ada yang kurang. Hutannya luas lebat, lautnya dalam luas, batu bara banyak, minyak, gas dan lain sebagainya. Indonesia ini kaya dan sungguh-sungguh amat kaya. Apakah di Indonesia ini enggak ada orang pintar? Banyak. Indonesia ini banyak profesor. Indonesia ini banyak doktor. Indonesia ini banyak master. Bahkan setiap ribuan orang setiap tahunnya, Indonesia ini memberikan gelar sarjana kepada anak-anak muda Indonesia. Apakah tak ada orang pintar di Indonesia? Banyak. Tapi sesungguhnya jamaah yang dimuliakan Allah, pintar saja ternyata tidak cukup. Kita juga butuh orang yang pintar juga benar. Kita butuh orang pintar juga orang yang beriman. Kalau orang pintar tapi dia enggak ada iman, itu yang disebut sering kita dengar, disuruh dia jaga laut malah jadi bajak laut. Disuruh jaga hutan jadi orang hutan. Disuruh mengelola dana COVID-19 virus corona, dikorupsi dana virus COVID corona tersebut. Ada menteri yang dipercaya untuk menjaga dan menyalurkan bantuan COVID, dikorupsi miliaran rupiah. Kalau menurut undang-undang ini tembak mati ini hukumannya mati. Tapi karena hari ini mereka yang berkuasa, jamaah yang dimuliakan Allah, beritanya seolah-olah ditelan bumi. Wallahu a'lam bisawab, wallahu a'lam bisawab. Tetapi kita umat Islam, jamaah yang dimuliakan Allah, punya kekuatan besar. Apa kekuatan kita? Minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita katakan, kita yang hidup di muka bumi Allah ini dikatakan adalah khalifah, adalah sebagai pemimpin, dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Kita mohon maaf, yang laki-laki yang sudah berumah tangga dimintai pertanggungjawabannya. Fulan bin Fulan, apakah istrimu sudah kau perintahkan untuk sholat? Wahai Fulan bin Fulan, apakah sudah kau ajarkan dan kau perintahkan kepada anakmu untuk melaksanakan sholat? Wahai Fulan bin Fulan, apakah engkau ada melarang ketika istrimu atau anak-anakmu berbuat maksiat? Hari ini mohon maaf jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kemaksiatan terlihat, ketika kemaksiatan kita lakukan, maka ini seolah-olah seperti biasa-biasa saja. Apa sebab? Karena sering sekali dibuat.
Maka sering saya katakan, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan senang Yahudi, tidak akan senang Nasrani sampai kita ikuti gaya tingkah laku budaya mereka. Apa contoh jamaah yang dimuliakan Allah? Mohon maaf, kalau hari ini banyak saudara-saudara kita lihat pakai jubah, pakai gamis, pakai jenggot, pakai sorban. Alhamdulillah, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada yang menyatakan ini calon teroris radikal dan lain sebagainya, tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengikuti sunnahku dia cinta kepadaku, wa man ahabbani kana ma'i fi jannah, dan barang siapa yang cinta kepadaku tempatnya di surga bersamaku. Tapi ketika hari ini banyak maksiat yang terlihat seolah-olah kita biasa-biasa saja. Apa sebab? Karena sering dilakukan. Apa yang paling ngetren hari ini, paling booming? Mulai 2020 bahkan 2019 sudah mulai booming. Apa itu? Mohon maaf Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf. Wabil khusus ibu-ibu, mak-mak, mohon maaf apabila ada di antara ibu-ibu yang hadir hari ini. Apa itu yang paling booming hari ini? Yakni senam emak-emak. Mohon maaf, kalau hari ini kita lihat, ini seolah-olah biasa-biasa saja senam emak-emak ini. Ada sekelompok emak-emak yang senam dengan baju kaos yang seragam, dengan celana training yang seragam, lalu pakai sepatu sport, senam. Tapi senamnya sudah mengarah ke arah joget, dengan musik yang luar biasa dahsyatnya, musik ampun Bang Jago. Bejoget andong-andong itu, bejoget emak-emak itu. Nanti programnya adalah senam lansia, senam lanjut usia. Ada programnya dari tingkat desa atau tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan sampai kabupaten, bahkan ada perlombaannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada perlombaannya biar emak-emak ini semangat, biar andong-andong itu semangat. Kalau kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah, senamnya itu di lapangan-lapangan terbuka, dilihat semua orang. Kita lihat dari belakang, ya Allah ya Karim. Kalau kita lihat sejenak bodinya, ya Allah bahenol bagaikan gitar dari Spanyol. Dari belakang, ternyata dari depan rupanya andong-andong. Khawatir kita Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, terlalu digoyang nanti, terkilir nanti pinggang andong tuh. Yang terbaik adalah senam, yang terbaik adalah sholat 5 kali sehari semalam Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. 5 waktu dikerjakan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ditambah lagi qiyamul lail, ditambah lagi duha dan lain sebagainya. Insya Allah ini senam yang jauh lebih baik dibandingkan senam-senam yang tak jelas tersebut. Senam ampun Bang Jago tersebut, sekejap-sekejap, sebentar-sebentar menjerit emak-emak tuh, menjerit andong-andong itu. Ya Allah ya Karim. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf, ada terkadang bapak-bapak ataupun suami yang melihat ini biasa-biasa saja dan tidak ada rasa kekhawatiran. Saya duduk di warung, lalu ada anak umur 4 tahun atau umur 5 tahun lebih kurang, lalu datang ke ayahnya yang lagi ngobrol dengan kita, lagi ngopi. Dia bilang, ya cebok ya. Kenapa cebok? Aku tadi baru siap. Ceboklah kau katanya. Enggak tahu, aku sendiri ya. Mamakmu mana? Mamak senam ya katanya. Mamaknya senam, anaknya terlantar. Oh ya udah, nggak apa-apa, baguslah mamakmu senam katanya. Sudah dibawa anaknya, dicebokinya anaknya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Bapak ini artinya tidak ada kekhawatirannya. Bahkan ketika ini saya sampaikan jemaah yang dimuliakan Allah kepada ibu-ibu waktu itu khusus. Ibu-ibu apa namanya ya? Ibu-ibu sosialita. Datang nanti yang satu naik Pajero, yang satu naik Fortune, yang satu naik Innova. Kalau kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah, ibu-ibunya lomba parkir siapa mobil paling keren. Ya, mobil siapa paling keren. Sudah turun dari mobil, kita lihat gelang siapa yang paling besar, tas siapa paling mahal. Ini yang saya lihat ibu-ibu sosialita. Saya bahas juga perkara joget-joget ampun Bang Jago ini. Jadi boleh kami senam Pak Ustadz? Boleh. Tapi di mana? Di ruangan tertutup. Jangan dilihat laki-laki yang bukan mahramnya. Oh begitu Pak Ustadz? Iya. Jadi Pak Ustadz, kalau nanti instruktur kami laki-laki, kami semua perempuan, instruktur kami laki-laki, boleh enggak Pak Ustadz? Begini Bu, saya bilang, kalau kami laki-laki buat grup senam,
Kami panggil instruktur kami perempuan yang seksi dan behenol. Kira-kira ibu terima enggak? Enggak boleh lah Pak Ustaz. Begitu juga Bu, saya bilang. Oh begitu Pak Ustaz. Iya. Baiklah. Ini artinya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang tabu sebenarnya bagi andung-andung, bagi nenek-nenek, bagi emak-emak. Tapi karena sudah terbiasa, seolah-olah ini adalah hal yang biasa-biasa saja. Kalau anak-anak dulu senam pagi Indonesia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Balik satu lagi. Senamnya hanya 1, 2, 3, 4. Kalaupun ada nyanyinya, lagunya anak-anak. Ini ada nyanyinya tapi lagunya lagu yang aneh-aneh. Merasuki tubuh kita, merasuki pemikiran kita, merasuki hati kita. Sehingga menghancurkan sedikit demi sedikit keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita yang hidup ini akan menghadap Allah, dan semua kita yang menghadap Allah akan mempertanggungjawabkan setiap tingkah langkah yang kita perbuat di muka bumi Allah ini. Maka berhati-hatilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah. Maka pantas ketika malaikat bertanya, "Kenapa ya Allah kau jadikan manusia itu jadi sebagai khalifah? Senang melakukan pertumpahan darah." Benar. Manusia suka melakukan pertumpahan darah. Manusia suka melakukan kerusakan, betul. Tapi Allah menjawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Apa itu? Sesungguhnya manusia juga banyak yang beriman kepada Allah. Sesungguhnya manusia banyak juga yang bertakwa kepada Allah. Ada manusia yang bermaksiat, ada manusia yang taat, banyak. Ada manusia yang senantiasa beribadah kepada Allah, ada manusia yang senantiasa melakukan kerusakan-kerusakan, banyak. Maka artinya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita buat hari ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini dicatat bahwasanya Fulan bin Fulan melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Air Tawar hari Minggu tanggal sekian bulan sekian jam sekian. Ini menjadi salah satu catatan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini menjadi catatan yang baik, dan mudah-mudahan menjadi salah satu sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan kita Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Namun demikian, hadir juga saudara-saudara kita. Kalau kita lihat hari ini, kita lihat panci di sana tadi ya, masak-masak. Ini biasanya mohon maaf, ini saudara-saudara kita jamaah tabligh ini ya, jamaah tabligh atau disebutannya karkun. Ini mereka yang luar biasa dakwah dari masjid ke masjid, kemudian sore hari jauhlah dari pintu ke pintu, door to door. Ustaz, kok tahu Ustaz? Saya dulu pernah ikut seperti ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Digaji enggak, bahkan ngeluarin uang, ngajakin orang ke masjid, dimaki, dicaci, dihina, tapi itulah dakwah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa fungsi mereka? Apa tujuan mereka? Mereka beribadah, demikian juga mereka belajar. Karena hari ini ibadah kalau tanpa ilmu juga, mohon maaf jamaah yang dimuliakan Allah, demi Allah, saya melihat sesuatu yang sungguh aneh. Ketika ada orang tua meninggal dunia umurnya lebih kurang 90 tahun. Lalu saya hadir bertakziah di situ. Lalu ketika baru duduk sekitar 5 menit, salah seorang Bilal Maid menghampiri saya, lalu dia sampaikan, "Ustaz Baim," katanya, "ya Pak, nanti diminta Ustaz sebagai imam sholat jenazah." Saya bilang, "Saya nggak bisa." Mengapa demikian? Saya tahu yang meninggal dunia ini, adalah kelompok himpas. Kelompok ini adalah kalau suami sudah sholat, istri dan anak-anaknya tak wajib lagi sholat. Kelompok ini, kita tuh sholat, kita beribadah kepada Allah kapan kita senang, kapan kita suka. Tak senang kita, tak enak hati kita, tidak ibadah, nggak apa-apa. Ini luar biasa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu diminta kepada saya bilang saya nggak bisa. Sebelah saya ada tuan gurunya. Ya, mungkin kalau panggilan kami di kampung, kami manggilnya kalau lewat kami sebut nabi. Ya, kan ada nabi ini, saya bilang, saya pukul pundaknya, saya sebut nabi.
Merah padam mukanya cuma tunduk. Padahal ini orang tua sudah seumuran dengan ayah saya. 63 tahun lebih kurang umurnya. Singkat cerita, ketika diumumkan untuk melaksanakan sholat jenazah, saya ngambil wudhu. Sengaja saya lama-lama ambil wudhu supaya lama masuk ke dalam dan tidak menjadi imam. Tetapi ketika saya masuk, yang terakhir kali saya masuk, sopnya sudah disusun, jenazah sudah diletak di depan, lalu dibilang, Ustadz silakan menjadi imam. Saya tanya lagi, Tuan guru si Polan mana? Saya bilang, saya minta tuan guru itu yang menjadi imam, guru mereka itu. Saya memang nggak ada niat waktu itu, bahkan saya mau pulang waktu itu. Cuman menghargai, ya, menghargai Bilal Maid, para ustadz, para guru-guru di situ, saya juga hadir. Lalu jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Saya sebut salah seorang guru di situ, mana Ustadz Sipolan? Apa kata beliau? Ustaz Ibrahim, yang lebih layak dan lebih pantas menjadi imam adalah anak kandungnya, sekurang-kurangnya saudara dekatnya. Lalu majulah salah seorang anak kandungnya, itu pun dah sorong-sorongan bapak ibu. Ya, sorong-sorongan, ayahnya meninggal dalam keranda, anak mau jadi imam sholat jenazah, sorong-sorongan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi coba kalau bagi-bagi harta warisan, ya Allah ya Karim, tak ada yang sorong-sorongan, maju sendiri. Ngapain? Ngambil warisan, maju. Tapi giliran jadi imam sholat jenazah, sorong-sorongan mereka. Majulah salah seorang. Saya lihat jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum lagi angkat takbir Allahu Akbar, mulai keringat dingin. Keringat jagung, basah bajunya, menetes keringatnya. Lalu singkat cerita dia angkat takbir Allahu Akbar. Rakaat pertama, takbir yang pertama aman. Takbir yang kedua, Allahu Akbar. Dia baca surah Al-Fatihah johir seperti sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bingung jamaah. Bingung jamaah. Ini seperti sholatnya Abu Nawas terakhir kan? Kalau Abu Nawas sholat jenazah ada rukuknya, ada sujudnya. Bingung jamaah. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Abu Nawas, setahu kami sholat jenazah itu tidak ada ruku, nggak ada sujud. Kenapa kok tadi ada ruku, ada sujud? Abu Nawas ini pinter-pinter atau bodoh? Nggak pinter, tapi nggak bodoh juga. Lalu Abu Nawas berpikir, oh rupanya sholat jenazah nggak ada ruku, nggak ada sujud. Abu Nawas pintar jawab, assalamualaikum bapak ibu para ahli takziah. Benar, sholat jenazah itu nggak ada ruku, nggak ada sujud. Tapi hari ini saya buat ruku dan sujud, ada sebabnya. Apa sebabnya? Jenazah ini banyak kali dosanya. Kalau tak pakai ruku, tak pakai sujud, tak diampuni Allah dosanya. Ini jawaban pintar-pintar, jago-jagonya Abu Nawas. Makanya kalau kawan-kawan kita yang sudah melaksanakan ataupun studi ataupun belajar di Mekah, di Madinah, mereka katakan kuburan Abu Nawas itu dibuat juga lucu, aneh. Temboknya besar di depan, gemboknya besar seperti wajan, tapi samping belakang nggak ada temboknya. Ini kan lucu. Temboknya besar-besar, gemboknya besar kurang besar, tapi depan aja temboknya, tapi samping nggak ada. Bisa masuk juga dari samping, bisa masuk juga dari belakang, hanya depan aja dipasang gembok. Lalu rakaat yang kedua dia baca Al-Fatihah. Lalu salah seorang imam di situ, ustaz di situ bilang, Subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai, diam dia. Takbir yang kedua. Takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Dia diam. Ya, agak lama. Saya pun bingung juga. Angkat takbir lagi, Allahu Akbar. Takbir yang keempat, lebih lama diamnya. Apa yang dibaca, wallahu a'lam bissawab. Sangat panjang. Kalau dia baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Berapa lama lah dia baca itu? Lama sekali. Terakhir salah seorang ustaz di situ, imam di situ bilang, Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Baru selesai sholat jenazah. Ini hati-hati Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Ibadah tanpa ilmu. Sholat jenazah tanpa ada ilmu pengetahuan. Tapi sang ustaz di situ cepat tanggap. Ketika Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung istighfar, astagfirullahaladzim, ila hadratin Mustafa dan lain sebagainya. Lalu selesai, dia pukul pundak apa? Di bawah bagian perut saya, dia bilang, Ustaz doa, saya bilang. Saya tetap, saya bilang, ada Nabi baca doa, saya bilang. Merah padam lagi muka tuan guru itu, Nabi itu. Tak juga mau baca doa. Saya juga tak mau baca doa. Saya bilang, Ustaz kembali baca doa. Selesai baca doa, kemudian diperkatakan apakah jenazah ini mati dalam keadaan baik, bla 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 dan sebagainya, selesai. Lalu
ketika jenazah mau diangkat, diminta lagi, Ustaz Baim, tolong sekali aja Ustaz. Apa itu? Tolong kata-kata nasihat sebelum jenazah diangkat dan dibawa ke liang lahat. Saya bilang lagi tetap, Tuan Guru ada. Saya sebenarnya mau, tapi di sini banyak sekali Tuan Guru. Ada di situ pangkatnya Nabi, ada yang pangkatnya Khalifah, ada pengawal Nabi, ada pengawal Khalifah. Jadi ini kan luar biasa ini, ya. Makanya mohon maaf jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi ini kalau dia naik kereta Mio warnanya merah, itu 3 anjing mengekor dari belakangnya. Inilah Nabi zaman now, ya. Karena sesungguhnya dikatakan la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita umat Islam wajib tidak percaya. Ini ngaku-ngaku nabi. Ya, kalau bahkan mereka jamaah yang dimuliakan Allah sudah ada yang 3 kali jumpa dan ketemu dengan Allah. Sudah ada yang 4 kali ketemu dengan Allah. Kalau diajak diskusi, ibadah mereka seolah-olah sama, katanya seperti kita sama. Tapi kalau ikut pengajiannya, lalu kita minta dan korek-korek dari apa isi pengajian mereka, seperti itulah. Kalau bapak sudah sholat, yang ikut itu suami, istri-istri bapak, anak-anak bapak tak wajib lagi sholat. Dan sholat kita itu kapan kita suka? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, zuhur, nanti aja lah. Yang penting ingat, alias eling namanya. Cukup ingat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak hari ini di Indonesia ini banyak sekali aliran-aliran sesat, tetapi aliran-aliran sesat ini seperti jamur di musim hujan. Banyak aliran sesat, banyak pengikutnya. Aneh kita. Kita ingat dulu yang namanya Lia Eden. Lia Eden itu kan, ini Lia Eden namanya. Lia Eden itu pakai tongkat ngaku malaikat Jibril. Tapi alhamdulillah, polisi Indonesia bergerak dengan cepat. Jangankan teroris, malaikat Jibril pun ditangkap oleh polisi. Siapa itu? Lia Eden. Ini hebatnya kita polisi Indonesia ini. Bukan cuma teroris yang ditangkap, Jibril ditangkap. Maka kita salut dan bangga dengan polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya juga sering katakan, kalau hari ini agak sedih juga saya pribadi, sedih. Kalau di Kecamatan Wampu, tepatnya di kampung saya, sekarang ada orang Cina di kampung saya itu, jangankan ngomong bahasa Melayu, bahasa Indonesia saja dia nggak bisa ngomong, ya. Bahasa Indonesia dia nggak bisa ngomong, gitu aja. Asli orang Cina. Kalau ya kawan-kawan ada yang bilang itu dari Singapura, itu ada yang dari Tiongkok. Asli tidak bisa berbahasa Indonesia. Saya pun bingung bertanya, saya mau nanya KTP-nya atau saya mau tanya paspornya. Dia pura-pura nggak tahu atau memang nggak tahu, nggak ngerti bahasa Indonesia. Tapi kasar dengan mereka-mereka yang bekerja di kuari-kuari untuk membuat jalan tol itu. Dia anak big boss kata mereka. Dia anak bos besar. Dia makan, minum di warung itu nggak pernah bayar. Nanti ada orang dari PT itu yang bayar. Dia nggak pernah ngantongin duit. Tapi kalau ngatur orang yang bawa alat berat, yang bawa bego itu, ya Allah kasar. Tapi bahasanya bahasa Cina, entah apa-apa. Terakhir sama orang-orang yang iseng, diajarin bahasa-bahasa yang jorok. Cuman itu aja yang tahu Cina ini. Itu saja yang tahu dia. Nggak ngerti dia yang lain. Makanya saya sedih dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan. Demikian juga kalau mengisi di Kamis pagi di Polres Langkat. Saya katakan sesungguhnya bapak-bapak yang berbaju coklat adalah merupakan sebuah kebanggaan dengan instansi dan pekerjaan mereka. Tapi hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, mereka digaji dari uang rakyat, tapi tugas-tugas pokok mereka hari ini sudah beralih. Apa tugas pokok mereka? Lihat jadwal khutbah Jumat. Oh, Ustadz Sipolan di masjid ini, disitulah dia sholatnya. Tugasnya hari ini mengawasi para ustadz, mengawasi para ulama, mengawasi para da'i-da'i, bukan mengawasi tenaga kerja asing masuk ke Indonesia tidak ada paspornya. Tenaga kerja asing masuk ke Indonesia bawa penyakit, bawa virus corona, bukan itu. Ini yang kita sedihkan hari ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita, ustaz-ustaz kita
ulama-ulama kita yang berani menyatakan benar itu adalah benar, salah itu adalah salah, satu persatu sudah mulai dikriminalisasi. Dan itu jelas, tapi kita umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa. Ini hebatnya mereka. Kita mayoritas di negara ini, kita paling banyak umat Islamnya di negara ini, tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka pintar, cerdik, licik, semua mereka lakukan supaya apa? Supaya apa yang mereka inginkan, apa yang mereka targetkan berjalan mulus seperti apa yang mereka inginkan. Karena target mereka hanya dunia. Kita punya target dunia akhirat. Jauh lebih penting dari dunia ini. Apa itu? Akhirat. Maka kita umat Islam, selicik-liciknya kaum munafik, selicik-liciknya orang kafir, Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih paham, jauh lebih hebat, jauh lebih mengerti. Yang penting jamaah yang dimuliakan Allah, subuh kita hidupkan terus, berdoa terus kita lantunkan, bermohon dan minta kepada Allah terus kita laksanakan. Insya Allah perkuat terus persaudaraan, perkuat terus persatuan. Apalagi seperti kemarin di Berandan mau dibuat tugu Dewi Kuan Yin, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mau didirikan patung Dewi Kuan Yin. Kalau hari ini terlaksanalah patung Dewi Kuan Yin, besok dipasang lagi patung Sun Gokong. Akan dipasang itu. Selesai patung Sun Gokong nanti dipasang lagi patung Buddha Chunglai, apa namanya itu? Yang menangkap Sun Gokong itu. Buddha apa namanya itu? Wah, besar itu. Ya, kalau kita lihat di filmnya. Alhamdulillah jemaah yang dimuliakan Allah, bersatu pemuda-pemuda Berandan, umat Islam Berandan, buat tanda tangan, buat protes. Semalam saya dengar kabar bahwasanya patung Dewi Kuan Yin itu tidak jadi didirikan. Wallahu a'lam bishawab. Hari ini mereka batal, hari ini mereka gagal, nggak tahu besok, nggak tahu lusa. Mulailah kita diperalat, mulailah kita diadu domba. Kita ingat, di Betawi ada namanya si pitung, hebat, kebal, ditembak enggak apa-apa, dibacok enggak apa-apa. Tapi karena di Indonesia, di dalam saudara-saudara kita ada yang pengkhianat, ada yang penjilat, ada yang sibuk dengan urusan-urusan dunia, gila duit. Lalu dia datang kepada Demang Haya, gampang loh, ya, gampang, mudah, ya, gampang. Dan itu orang pitung punya kelemahan. Kelemahannya apa? Tembak saja pakai peluru emas. Dari mana Belanda tahu? Kalau bukan dari orang Indonesia. Akhirnya pitung selesai, meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Gara-gara ditembak dengan peluru emas. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau di Gebang kita bangga hari ini ada anggota DPR kita, Pak Haidir, yang alhamdulillah istiqomah membina adik-adik remaja masjid, membina umat Islam, senantiasa istiqomah dari masjid ke masjid. Ini suatu kebanggaan kita jemaah yang dimuliakan Allah. Jangan kita hari ini seolah-olah dunia duit itu adalah segala-galanya. Saya kalau dengar, saya salut juga. Kalau saya dengar dari kawan-kawan, bukan Pak Haidir, demi Allah, saya dengar dari kawan-kawan, beliau ini nggak habis 10 juta duduk jadi anggota DPRD Kabupaten Langkat. Nggak habis 10 juta. Itu hanya sosialisasi, apakah spanduk, beli aqua dan lain sebagainya. Nggak habis 10 juta. Bahkan saya kenal betul banyak anggota DPRD Kabupaten Langkat, ada yang habis 1 miliar, ada yang habis 1,5 miliar. Akhirnya setelah duduk stroke, sakit. Tidak duduk aja banyak yang stroke, apa udah duduk aja banyak yang stroke, apalagi yang tak duduk. Di Siantar, anggota DPRD gantung diri. Anggota DPRD terpilih, sudah jadi DPR gantung diri. Apa gara-gara nggak tahan dengar repetan perempuan katanya, repetan emak-emak katanya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya emak-emak, jangan suka merepet, ya. Tapi walaupun ini mohon maaf bapak-bapak juga peringatan bagi kita, jangan juga terlalu dibawa kali. Karena kita ingat Umar bin Khattab, singa padang pasir, begitu gagah berani. Ketika ada sahabat mau datang ke rumah Umar mengadukan perkaranya, apa itu? Di rumah dia sering dimarahin istrinya, sering direpetin bininya. Mau datang ke rumah Umar radhiyallahu anhu khalifah, mau datang ke rumah Umar, dekat rumah Umar, dia balik lagi. Dilihat Umar, sahabat, kok balik kamu sini, kamu ada apa? Apa kata sahabat? Sebenarnya begini khalifah, aku mau mengadukan halku kepadamu. Apa itu? Tapi nggak sampai hati aku menyampaikannya khalifah, nggak ngerti aku.
Enggak sampai hati aku menyampaikan apa yang aku ingin sampaikan kepadamu wahai khalifah. Kenapa demikian? Karena mohon maaf khalifah, engkau juga dimarahin sama istrimu. Khalifah Umar yang begitu gagah, yang begitu ganas sekalipun dimarahin, direpetin juga sama bininya. Padahal khalifah, pemimpin, singa padang pasir. Siapa yang nyentuh Muhammad, langkahi dulu mayatku. Ini Khalifah Umar bin Khattab. Luar biasa. Tapi sekelas khalifah juga kena repet juga sama bininya. Terakhir sahabat tadi mau mengadukan perihalnya seringkali merepet istrinya di rumah. Akhirnya balik dia. Apa kata khalifah? Bukan aku takut dengan istriku. Bukan aku tak berani melawan kepada istriku. Tetapi aku memandang istriku itu sungguh luar biasa. Apa itu? Dia rawat anakku dengan baik, dengan sabar, dengan penuh keikhlasan. Dia capek mengurus rumah tangga. Dia sibuk dan capek mempersiapkan kebutuhanku. Kalau sesekali, sedikit-sedikit dia merepet, itu hal yang wajar-wajar saja. Jangan dibesar-besarkan. Mengalah. Bapak-bapak, kalau istri kita merepet, dia majalah. Jangan ngelawan. Kalau kita ngelawan, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, lebih hebat repetannya. Bagus keluar, ya, keluar rumah. Kalau nggak tahan lagi minum pil, minum obat tidur aja, tidur udah selesai. Karena kalau ibu jawab, Bapak ibu merepet, Bapak jawab, ibu lebih pintar lagi merepet. Diingatlah dosa-dosa Bapak setahun yang lalu. Akan diungkit-ungkitlah dosa Bapak 10 tahun yang lalu. Padahal dosa ibu-ibu ini juga jauh lebih banyak. Tapi laki-laki orangnya tidak suka merepet. Tapi jangan juga laki-laki suka memukul. Tak baik, ya. Kita bersuami istri, jangan pernah sesekali memukul. Karena saya pribadi jamaah yang dimuliakan Allah, saya katakan demi Allah, saya tak pernah mukul istri. Menyubitnya aja nggak pernah. Yang pertama saya berpikir, anak saya 3 orang. Yang nomor 1 perempuan. Nomor 2 perempuan ikut dengan saya, itu orang. Yang nomor 3 alhamdulillah perempuan juga. 3 anak saya perempuan. Yang paling besar di pesantren Kuala Simpang. Ya, yang nomor 2 ikut dengan saya, yang nomor 3 masih tidur tadi di rumah. Perempuan semua. Saya berpikir jamaah yang dimuliakan Allah, ketika anak perempuan kita menikah dengan laki-laki yang ia cintai, tiba-tiba laki-laki itu memukul anak yang kita besarkan, mulai dari kecil, mulai dari perut sampai dia kita nikahkan, lalu dipukul oleh laki-laki yang hanya menikahinya dengan, kuterima nikahmu, mas kawinnya seperangkat alat sholat. Sudah. Dengan seperangkat alat sholat, uang hangus dan lain sebagainya. Dengan mudahnya laki-laki memukul, menyakiti istri ataupun wanita-wanita tersebut. Tak layak. Kita, ayah, kita dari kecil anak ini kita besarkan sampai menikah. Ya Allah ya Karim, sedih kita. Pernah kita marah dengan anak? Pernah. Saya pernah marah dengan anak? Pernah. Pernah nempeleng anak? Pernah. Pernah mukul anak? Pernah. Tapi ketika kita pukul pak, tidur nanti dia, kita lihat dari pintu itu, ya Allah ya Karim, sedih kita, ada perasaan menyesal. Itu kita, ya itu jelas anak kita, darah daging kita. Konon istri kita itu dibesarkan oleh ayah dan ibunya. Alangkah sedihnya mereka ketika istri kita dipukuli oleh suaminya sendiri, yang ketika itu menikah karena cinta, karena kasih sayang, karena Allah, dan sebatas hanya mahar dan uang sekian puluh juta, lalu kita bebas memukulnya. Ini perbuatan yang naib sekali. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang berhadir di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, senantiasa adalah manusia-manusia yang diamanahkan Allah sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi Allah ini, dapat mempertanggungjawabkan setiap langkah, setiap napas, setiap perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita, semua yang kita hadir ini, senantiasa kita bermohon dan berdoa kepada Allah, semuanya masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang tahu, tapi harapan kita, kita bermohon sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya, sejahat-jahatnya manusia, dia berharap dan bermohon semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita demikian juga, kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabil khusus pribadi saya sendiri, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Kepada Bapak Ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf kami bila mana terdapat khilaf dan salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhirul lakum, lalikum assalam, usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.